Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mukti Rahayu, NIM A1A3-19002, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan judul materi Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia, dengan dosen pengampu dalam mata kuliah ini adalah Bapak Budi Ardianto SHMH. Langsung saja kita bahas mengenai materi tinjauan umum tentang hak asasi manusia. Yang pertama, ada latar belakang pemikiran tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan isu global yang pengakuannya telah menjadi komitmen dunia internasional. Namun demikian, kepedulian internasional terhadap hak asasi manusia merupakan gejala yang relatif baru. Hak asasi manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan PBB tahun 1945. Wacana hak asasi manusia terus berkembang seiring dengan intensitas kesadaran manusia atas hak dan kewajiban yang dimilikinya. Hak-hak asasi manusia atau HAM yang dikumandangkan oleh negara-negara maju atau barat pada saat itu umumnya mengacu pada Deklarasi Semesta tentang hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, menurut Ahmad Kosasi, paling tidak terdapat 3 macam pandangan dari kelompok agama termasuk umat Islam terhadap hak asasi manusia yang dideklarasikan tahun 1948. Yang pertama, mereka menerima tanpa reserve dengan alasan bahwa hak asasi manusia itu sudah sejalan dengan ajaran Islam. Yang kedua, mereka yang karena bersumber dari budaya barat yang sekuler. Yang ketiga yaitu posisi kelompok moderat yang mengambil sikap berhati-hati, yakni menerima dengan beberapa perubahan modifikasi seperlunya. Latar belakang timbulnya pemikiran tentang hak asasi manusia ditandai dengan adanya pendapat para ahli sebagai berikut, salah satunya yaitu John Locke. Manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Yang diserahkan menurutnya hanyalah hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian negara semata, sedangkan hak-hak lainnya tetap berada pada masing-masing individu. Hak asasi manusia melekat pada setiap orang dan karena itu hak tidak bisa diambil atau diserahkan kepada orang atau lembaga lain tanpa persetujuan yang bersangkutan. Oleh karena itu, eksistensi negara modern dengan kekuasaan yang dimilikinya harus didasarkan pada asumsi bahwa warga negara telah menyerahkan hak-hak mereka dalam suatu hubungan kontraktual dengan negara. Materi kedua yaitu mengenai pengertian hak asasi manusia. Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dalam bahasa Prancis dan human rights dalam bahasa Inggris, yang artinya hak manusia. Pengertian secara teoritis dari hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah ilahi. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Materi ketiga mengenai sejarah lahirnya hak asasi manusia. Pemikiran mengenai hak asasi manusia secara hukum ketatanegaraan diperkirakan muncul pada awal dari abad ke-17 dan 18 Masehi. Hal ini terjadi sebagai reaksi terhadap arogansi dan kediktatoran raja-raja dan kaum feodal terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan di zaman itu. Masyarakat manusia di zaman yang dimaksudkan terdiri dari 2 lapisan besar, yaitu lapisan atas atau minoritas sebagai yang mempunyai sejumlah hak terhadap lapisan bawah atau mayoritas sebagai kelompok yang diperintah, dan lapisan bawah yang mayoritas mempunyai sejumlah kewajiban-kewajiban terhadap lapisan-lapisan minoritas yang menguasainya. Munculnya konsep hukum alam serta hak-hak alam, Magna Carta antara lain menanamkan bahwa
raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut atau raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum, menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dimintai pertanggungjawaban di muka hukum. Materi keempat yaitu mengenai sejarah perkembangan hak asasi manusia. Dalam perkembangan hak asasi manusia, pemikiran mengenai hak asasi manusia mengalami pasang surut, sejalan dengan sejarah peradaban manusia, terutama dalam ikatan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasang surut hak asasi manusia ini sebenarnya mulai muncul setelah manusia memikirkan dirinya dalam lingkungan semesta. Pemikiran mengenai hak asasi manusia ini mulai mencapai titik paling rendah setelah dikemukakannya konsep kedaulatan Tuhan yang dilakukan di dunia ini, yang dilakukan oleh seorang raja atau paus atau pemimpin gereja sedunia. Materi terakhir yaitu mengenai bentuk-bentuk hak asasi manusia. Bagirmanan membagi hak asasi manusia pada beberapa kategori, yaitu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Hak sipil terdiri dari hak diperlakukan sama di muka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, dan hak hidup dan kehidupan. Hak politik terdiri dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tertulis, dan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Sedangkan hak ekonomi terdiri dari hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan, dan hak pembangunan berkelanjutan. Hak sosial budaya terdiri dari hak memperoleh pendidikan, hak kekayaan intelektual, hak kesehatan, dan hak memperoleh perumahan dan pemukiman. Sementara Barudin Lopa membagi hak asasi manusia dalam beberapa jenis, yaitu hak persamaan dan kebebasan, hak hidup, hak memperoleh perlindungan, hak penghormatan pribadi, hak menikah, hak berkeluarga, hak wanita sederajat dengan pria, hak anak dari orang tua, hak memperoleh pendidikan, hak kebebasan memilih agama, hak kebebasan bertindak dan mencari suaka, hak untuk bekerja, hak memperoleh kesempatan yang sama, hak milik pribadi, hak menikmati hasil atau produk ilmu, dan hak tahanan dan narapidana. Sekian hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.